Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Meti Masbupah MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dan rekan-rekan semua yang kami cintai dan kami banggakan. Di sini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rifa Nur Apipah dengan NIM 11920600081 dan kedua rekan saya, yang pertama Satrio Akbar Utama dengan NIM 11920600089 dan yang terakhir ada Susya Aulia Wijaya dengan NIM 11920606102. Baik, untuk poin yang pertama akan dipaparkan oleh saya. Nah, di sini ada arti pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Perlu kita ketahui, pengelolaan adalah sebuah proses, cara pembuatan mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengarahkan dari tenaga orang lain, atau proses merumuskannya kebijakan dan tujuan, ataupun sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Nah, di sini juga ada pendapat dari Winarto yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan dikutip kembali oleh Karida Laksana bahwa pengelolaan adalah substantif dari mengelola, di mana mengelola artinya adalah kegiatan yang dimulai dari menyusun data, perencanaan, pengordinasian, pelaksanaan, sampai akhirnya ada pengawasan dan penilaian. Nah, selanjutnya ada sarana. Sarana menurut KBBI itu adalah suatu yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Nah, sedangkan sarana adalah penunjang dari terselenggaranya suatu proses, usaha, atau pembangunan. Jadi untuk sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai semua perangkat, baik itu alat ataupun bahan yang dapat menunjang terselenggaranya suatu proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Poin yang kedua yaitu mengenai ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana pendidikan di sini memiliki fungsi sebagai penunjang keberhasilan pendidikan secara teoritis yang dapat ditinjau dari jenis, fungsi, dan sifatnya. Nah, jika dilihat dari jenisnya, sarana pendidikan ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni sarana pendidikan yang dirancang khusus untuk kepentingan pembelajaran, dan yang kedua sarana pendidikan yang sudah tersedia di lingkungannya. Nah, jika menurut Mufadal, beliau mengklasifikasikan sarana pendidikan ini menjadi beberapa macam jika ditinjau dari sudut habis tidaknya dipakai, bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan hubungannya dengan proses belajar mengajar. Pada sudut tidak habisnya dipakai, terbagi lagi menjadi dua, di mana ada pendidikan yang habis dipakai dan ada sarana pendidikan yang tahan lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai bisa saja ketika dipakai adalah alat atau bahan yang penggunanya dapat habis dalam waktu yang relatif cepat. Contohnya yakni kapur tulis yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, untuk sarana pendidikan yang bertahan lama, maksudnya adalah bahan atau alat yang digunakan dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama atau dapat digunakan kembali di kesempatan lainnya. Contohnya, yakni ada kursi, lalu ada peralatan olahraga ataupun papan tulis. Kemudian untuk sudut bergerak tidaknya pada saat digunakan terbagi lagi juga menjadi dua. Ada sarana pendidikan yang dapat bergerak dan ada sarana pendidikan yang tidak dapat bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak, ini adalah sarana pendidikan yang dalam penggunaannya dapat dipindah tempatkan atau disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya proyektor. Nah, yang kedua ada sarana pendidikan yang tidak dapat bergerak, yakni
alat yang dapat penggunaannya itu sulit atau relatif susah dipindahkan, misalkan pipa atau saluran PDAM yang ada di sekolah. Kemudian jika dilihat dari sudut hubungan dengan proses belajar mengajar. Nah, dibagi juga menjadi dua. Ada sarana pendidikan yang digunakan langsung dan ada sarana pendidikan yang digunakan tidak langsung. Di mana pada sarana pendidikan yang digunakan langsung, contohnya itu adalah kapur tulis dan alat lainnya yang digunakan pendidik ataupun peserta didik ketika kegiatan belajar di ruang kelas. Nah, sedangkan sarana pendidikan yang tidak langsung, yaitu contohnya ada lemari arsip yang disimpan di ruang guru atau di ruang wakasek bagian sarana prasarana, begitu ya. Pendapat lainnya yakni ada menurut Ferry Dwi yang dikutip dari Suharsimi Arikunto pada tahun 1987. Nah, beliau itu mengatakan bahwa sarana pendidikan dapat ditinjau dari fungsi dan peranannya terhadap proses pembelajaran. Nah, di sini itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah alat pelajaran, yang kedua alat peraga, dan yang ketiga media pengajaran. Untuk alat peraga, maksudnya itu seperti alat atau benda yang digunakan langsung oleh guru dan peserta didik dalam proses KBM. Contohnya itu seperti alat tulis, lalu ada alat praktikum, dan lainnya. Sedangkan alat peraga maksudnya sebagai segala sesuatu yang digunakan oleh guru dalam menerangkan atau menjelaskan pembelajaran. Dari alat peraga itu dapat menjadi alat yang membantu peserta didik dalam berpikir secara abstrak menuju konkret. Dan yang ketiga ada media pengajaran. Maksudnya itu sebagai perantara proses pembelajaran agar dapat mempertinggi efektivitas dan efisiensi pendukung guru. Contohnya berupa radio, surat kabar, dan lainnya. Setelah tadi mengetahui beberapa pendapat mengenai sarana pendidikan, nah di sini ada prasarana pendidikan yang juga diklasifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama ada prasarana pendidikan secara langsung, yang digunakan untuk proses pembelajaran seperti ruang kelas, lalu ada perpustakaan ataupun ruang laboratorium. Nah, yang kedua ada prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan langsung dalam proses pembelajaran, tetapi juga menunjang pendidikan yang ada di dalamnya. Di antaranya seperti ruang guru, kantor, ruang staf, dan kantin. Kemudian untuk poin ketiga ada tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan secara profesional dapat dilakukan secara efektif dan efisien agar proses pembelajarannya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan di awal. Nah, tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana ini bisa sebagai berikut, di mana sarana dan prasarana memiliki tujuan untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan lewat sistem perencanaan dan pengadaan. Jadi, dari di sini diharapkan semua kelengkapan sekolah itu dapat disesuaikan sehingga dikatakan bahwa sarana dan prasarananya berkualitas tinggi. Kemudian, tujuan lainnya ada untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sarana dan prasarana yang tepat dan efisien. Yang seperti apa? Yang tepat dan efisien yaitu yang seperti perencanaan di awal. Kemudian ada tujuan untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah tetap pada kondisi siap pakai. Jadi di sini staf ataupun wakasek bagian sarana dan prasarana wajib memeriksa ataupun memelihara sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Apa nantinya siap pakai atau tidak. Kemudian ada
tujuan untuk mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sehingga peserta didik dapat belajar secara maksimal. Jadi, dengan adanya sarana prasarana yang baik, maka kegiatan KBM pun akan mencapai kualitas yang baik karena sarana dan prasarana yang menunjang mereka sudah tercukupi. Poin selanjutnya yaitu ada fungsi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, menurut Dirjen Dikdasmen Dikbud tahun 1997 bahwa fungsi dari pengelolaan sarana prasarana itu ini berupa alat pembelajaran, alat peraga, dan media pendidikan. Nah, jika sarana tersebut tidak ada, maka proses pembelajaran pun tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan atau tujuan yang telah ditetapkan. Maka itu akan sulit dicapai. Jadi, apabila ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari adanya pengelolaan sarana dan prasarana itu sebagai alat yang memperjelas penyampaian informasi, lalu alat untuk dapatkan dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berinteraksi atau agar mampu menggali potensinya sendiri, lalu ada alat yang menjadi solusi dari keterbatasan ruang dan waktu, lalu ada alat yang dapat membantu peserta didik untuk belajar konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Selanjutnya ada poin prinsip-prinsip dasar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, menurut Rasivia pada tahun 2014 bahwa mengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan program pendidikannya dapat tercapai dengan baik, di mana prinsip-prinsip tersebut antara lain yakni prinsip pencapaian tujuan, yang artinya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai bila mana apabila akan didaya gunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses belajar mengajar. Kemudian ada prinsip efisiensi, di mana semua kegiatan pengadaan sarana, baik itu sarana dan prasarana, harus dilakukan dengan perencanaan yang seksama dan hati-hati sehingga dapat memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah ataupun dengan mengurangi keborosan. Selanjutnya ada fungsi administratif. Fungsi administratif maksudnya dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, ataupun instruksi petunjuk teknisan yang diberlakukan oleh yang berwenang. Nah, upaya untuk penerapannya di sini setiap penanggung jawab pengelolaan perlengkapan pendidikan hendaknya memahami semua peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat memberikan informasi kepada semua personel sekolah yang diperkirakan akan berpartisipasi dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan. Kemudian ada prinsip kejelasan tanggung jawab, di mana manajemen dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Maka perlu adanya pengkoordinasian kerja dan pengelolaan perlengkapan pendidikan. Nah, dalam pengelolaannya, apabila melibatkan banyak personel, maka tujuan dan tanggung jawab untuk setiap personelnya perlu dideskripsikan dengan jelas. Kemudian ada prinsip
kekoheresan, di mana pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang baik dan kompak. Nah, dengan begitu, walaupun semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan peralatan tersebut telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, namun antara satu dengan yang lainnya harus selalu menjalin kerjasama yang baik. Bismillahirrahmanirrahim, saya Suci Aula Wijaya dengan NIM 1192060102 akan melanjutkan penjelasan mengenai proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun tahapan proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan secara berurutan yaitu perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penataan, penghapusan, serta penilaian dan pengawasan. Mari kita bahas satu persatu. Proses yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang berarti rancangan atau kerangka dari suatu yang akan dilakukan pada masa depan. Perencanaan diartikan pula seluruh proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun pengertian dari perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah proses perancangan upaya pembelian, penyewaan, penyimpanan, penukaran, daur ulang, rekondisi atau rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dalam proses tersebut, hendaknya melibatkan unsur-unsur penting sekolah, di antaranya ada kepala sekolah beserta wakilnya, dewan guru, kepala tata usaha, dan bendahara serta komite sekolah. Hal tersebut perlu dilakukan guna membuka masukan dari berbagai pihak dan meningkatkan kematangan dari sebuah rencana. Tujuan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan serta kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi di dalam pelaksanaannya. Kesalahan rencana dan penentuan kebutuhan adalah kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang atau tidak melihat kebutuhan ke depan, serta kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan yang benar-benar sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan. Adapun manfaat perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat diperoleh antara lain, yang pertama dapat membantu menentukan tujuan, yang kedua meletakkan dasar-dasar serta menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, kemudian menghilangkan ketidakpastian, dan yang terakhir ada dapat menjadi pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. Adapun tahap perencanaan sarana dan prasarana kegiatannya itu meliputi merencanakan pengadaan, merencanakan inventarisasi, merencanakan pemeliharaan, dan merencanakan penghapusan barang. Hal-hal tersebut harus tercantum dalam rencana kerja sekolah atau RKS. Tahapan kegiatan perencanaan secara rincinya diantaranya yang pertama ada menganalisis rapor mutu pada standar sarana dan prasarana, kemudian menyusun rencana pemenuhan standar sarana dan prasarana yang meliputi pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan pada rencana kerja sekolah atau RKS. Melaksanakan pemenuhan standar sarana dan prasarana melalui kegiatan pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya mengenai perencanaan pengadaan barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya itu meliputi adapun perencanaan pengadaan barang bergerak yaitu ada barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Adapun perencanaan barang habis pakai yaitu meliputi menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta rencana kegiatan sekolah setiap bulannya, kemudian memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulannya, dilanjutkan dengan menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah tahunan, dan kemudian
menjadi rencana tahunan. Adapun barang yang tidak habis pakai, perencanaannya yaitu dengan menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kegiatan sekolah, serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan masih dapat dipakai. Kemudian memperkirakan biaya sarana prasarana yang direncanakan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. Dan selanjutnya ada menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. Sedangkan untuk perencanaan pengadaan barang tidak bergerak, contohnya adalah tanah dan bangunan. Untuk tanah, perencanaannya meliputi menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah atau site plan. Kemudian yang kedua ada mengadakan survei mengenai adanya fasilitas sekolah seperti jalan, listrik, air, telepon, transportasi, dan lain-lain. Kemudian mengadakan survei harga tanah, dilanjut dengan menyusun rencana anggaran biaya bangunan. Selanjutnya untuk bangunan, perencanaannya itu meliputi menyusun rencana bangunan yang akan didirikan berdasarkan analisis kebutuhan serta secara lengkap dan teliti. Kemudian mengadakan survei terhadap tanah yang akan didirikan bangunan, baik itu di mana letaknya, luasnya, kondisi, situasi, status perizinan, dan lain sebagainya. Kemudian menyusun rencana konstruksi dan arsitektur bangunan sesuai pesanan. Lanjut dengan menyusun rencana anggaran biaya sesuai harga standar yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah menyusun pentahapan rencana anggaran biaya atau RAB yang disesuaikan dengan rencana pentahapan pelaksanaan secara teknis serta memperkirakan anggaran yang akan disediakan setiap tahun dengan memperhatikan skala prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan Dinas Pendidikan. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ini dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan atau perencanaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam konteksnya merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang dan jasa berdasarkan hasil perencanaan untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ini harus mengikuti peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selanjutnya mengenai sistem pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama ada pembelian. Nah, pembelian ini merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan dengan membeli barang baik secara langsung maupun melalui pemesanan terlebih dahulu. Selanjutnya ada penerimaan hibah atau bantuan. Nah, penerimaan hibah atau bantuan ini adalah cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain, seperti bantuan dari pemerintah kepada sekolah. Bantuan dari pemerintah ini sifatnya terbatas, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tetap harus mengusahakan dengan cara lain, misalnya dengan meminta bantuan dari wali murid atau mengajukan proposal bantuan pengadaan sarana dan prasarana sekolah kepada lembaga-lembaga sosial yang tidak mengikat. Kemudian bisa juga dengan pembuatan sendiri. Nah, pembuatan sendiri ini adalah pemenuhan sarana dan prasarana dengan jalan membuat sendiri yang biasanya dilakukan oleh guru, siswa, atau pegawai dan dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang sifatnya sederhana dan murah. Misalnya seperti alat-alat peraga pembelajaran yang dibuat oleh guru atau murid. Nah, pemilihan cara ini harus dipertimbangkan tingkat efektivitas dan efisiensinya apabila dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Selanjutnya bisa juga dengan penyewaan. Nah, penyewaan ini dilakukan dengan memanfaatkan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa menyewa. Hendaknya cara ini dilakukan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya sementara atau temporer.
Bisa juga dengan pinjaman. Nah, pinjaman adalah penggunaan barang untuk kepentingan sekolah secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari pihak lain berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Nah, hendaknya cara ini juga dilakukan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya sementara atau temporer dan harus mempertimbangkan citra baik sekolah yang bersangkutan. Bisa juga dengan pendaur ulangan. Nah, pendaur ulangan ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan dengan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah. Selanjutnya dengan penukaran. Nah, penukaran ini merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan organisasi atau instansi lain. Pemilihan cara ini hendaknya mempertimbangkan adanya saling menguntungkan di antara kedua belah pihak dan sarana prasarana yang dipertukarkan itu merupakan sarana dan prasarana yang sifatnya berlebihan atau dinilai sudah tidak berdaya guna lagi. Dan yang terakhir bisa juga dengan perbaikan dan rekondisi. Nah, perbaikan dan rekondisi merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan. Sehingga dengan perbaikan tersebut sarana dan prasarana dapat dioperasikan atau difungsikan kembali. Kemudian mengenai proses pengadaan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya ada buku, nah buku itu bisa diadakan dengan cara membeli, menerbitkan sendiri, menukar, dan juga bisa dengan menerima bantuan atau hibah. Kemudian untuk alat, bisa dilakukan pengadaan dengan membeli, membuat sendiri, dan menerima hibah atau bantuan. Kemudian perabot, bisa dilakukan dengan cara membeli, membuat sendiri, dan menerima hibah atau bantuan. Nah, adapun kalau bangunan, itu bisa diadakan dengan cara membangun baru, membeli bangunan, menyewa bangunan, dan bisa juga dengan menerima hibah bangunan. Dan untuk tanah, bisa dilakukan dengan cara membeli, menukar, dan juga dengan menerima hibah atau bantuan. Umumnya, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana, kemudian mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selanjutnya, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditunjukkan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan kepada pihak yayasan bagi sekolah swasta. Nah, bila disetujui, maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju. Selanjutnya, setelah dikunjungi dan disetujui, maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Oke, proses yang ketiga yaitu inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi ini berasal dari kata inventaris dengan nama latin inventarium yang memiliki arti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Nah, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang-barang sekolah yang merupakan milik negara secara sistematis, tertib, dan terstruktur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau acuan yang berlaku. Nah, menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor Kep 225 garing MK garing V garing 4 garing 1971 bahwasannya barang milik negara itu adalah berupa semua barang yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber dari negara, baik secara keseluruhan atau sebagainya, dari anggaran pendapat belanja atau APBN ataupun non-APBN, yang barang-barangnya di bawah kewenangan pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah otonom, baik yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Adapun kegiatan inventarisasi ini meliputi 3 hal berikut. Yang pertama, ada pencatatan perlengkapan. Nah, tugas dari pengelola yaitu mencatat semua perlengkapan yang ada dalam buku inventaris sarana dan prasarana sekolah. Hal-hal yang harus dicatat dalam buku tersebut antara lain nama atau jenis barang, sumber barang atau penerbit untuk buku, kemudian ada volume atau jumlah barang, tanggal perolehan atau pembelian barang, mutasi atau perubahan, kemudian sumber dana dan keterangan barang.
Adapun prosedur pencatatan perlengkapan sarana dan prasarana sekolah, yaitu jika ada barang baru maka langsung dicatat di dalam buku penerimaan. Kemudian barang baru tersebut dikelompokkan ke dalam barang yang bersifat inventaris atau bukan inventaris. Lalu dicatat nih di dalam buku inventaris sarana dan prasarana yang sesuai sifat barang tersebut. Nah, pencatatan sarana dan prasarana di sekolah itu dapat dilakukan pada perbedaannya buku-bukunya itu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada buku penerimaan barang. Nah, digunakan untuk mencatat semua barang yang diterima sekolah. Kemudian ada buku asal-usul barang, digunakan untuk mencatat asal-usul barang atau pembelian hibah atau hadiah atau sumbangan, atau bisa juga tukar-menukar, dan juga bisa meminjam atau menyewa. Kemudian buku golongan inventaris. Nah, sebagai buku pembantu untuk mencatat barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan. Kemudian ada buku induk inventaris untuk mencatat semua barang inventaris milik negara atau yayasan dalam lingkungan sekolah menurut urutan tanggal penerimaannya. Nah, barang yang bersifat inventaris seperti meja, bangku, papan tulis, dan sebagainya. Kemudian ada buku bukan inventaris, digunakan untuk mencatat semua barang habis pakai seperti kapur, pensil, menghapus, papan tulis, kertas AVS, tinta, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada buku stok barang, digunakan untuk mencatat barang habis pakai yang masuk atau diterima dan barang yang keluar atau digunakan dan sisa barang atau stok barang. Nah, itulah perbedaan dari buku-buku inventaris yang ada di dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian tahap inventarisasi selanjutnya yaitu ada yang kedua, tahapnya itu pembuatan kode barang. Nah, pembuatan kode barang ini adalah sebuah tanda yang menunjukkan pemilikan barang yang tujuannya untuk memudahkan semua pihak dalam mengenal kembali semua perlengkapan, baik dilihat dari segi kepemilikan, penanggung jawab, maupun jenis dan golongannya. Kemudian, tahap yang terakhir dari inventarisasi yaitu pelaporan barang. Nah, bahwa ini semua perlengkapan pendidikan atau barang inventaris di sekolah itu harus dilaporkan, termasuk perlengkapan baru kepada pemerintah, yaitu departemennya, dan kepada sekolah swasta wajib melaporkannya kepada yayasannya. Oke, selanjutnya adalah pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pendistribusian atau penyaluran sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penyaluran barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan barang kepada bagian-bagian atau orang-orang yang membutuhkan barang tersebut di sekolah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa pendistribusian ini merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Nah, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan pendistribusian barang. Di antaranya yaitu kesesuaian barang yang disampaikan, baik dari segi jumlah maupun jenisnya, kemudian ketepatan sasaran dalam penyalurannya, dan ketetapan keadaan serta kondisi barang yang disalurkan. Nah, agar hal-hal penting tersebut itu dapat terwujud, maka langkah-langkah yang sebaiknya ditempuh oleh penanggung jawab pendistribusian sarana dan prasarana di sekolah antara lain yaitu yang pertama ada penyusunan alokasi. Nah, penyusunan alokasi, kuantitas dan frekuensi pendistribusian perlu dilakukan agar dapat menunjang kegiatan instruksional secara maksimal dan untuk menghindari pemborosan dalam pendistribusian sarana dan prasarana sehingga merata dan seimbang dengan kebutuhan pemakaiannya masing-masing. Kemudian, yang kedua adalah pengiriman barang. Nah, pengiriman barang ini dari beberapa pusat pendistribusian barang hendaknya memperhatikan hal-hal berikut, yaitu cara pengiriman, pengemasan, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran. Kemudian yang terakhir ada penyerahan barang. Nah, penyerahan barang diperlukan untuk mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, faktur, tanda terima penyerahan barang, biaya pengiriman, dan semua dokumen penting lainnya. Selanjutnya ada pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun langkah-langkah dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan rasa memiliki sekolah kepada seluruh siswa.
Lalu, membina siswa untuk disiplin dengan cara yang efektif dan diterima oleh semua siswa. Lalu, memupuk rasa tanggung jawab kepada siswa untuk menjaga dan memelihara keutuhan dari sarana dan prasarana gedung sekolah yang ada. Lalu, siswa dilibatkan dalam hal kegiatan positif. Di antaranya ada regu piket harian yang bertugas membersihkan kelas setiap hari. Lalu, ada kegiatan Jumat bersih sesuai jadwal kegiatan yang direncanakan sekolah. Lalu, ada memberikan kebebasan siswa di bawah koordinasi ketua kelas untuk mengatur tampilan kelasnya senyaman dan seindah mungkin. Lalu ada lomba kebersihan kelas setahun ataupun 6 bulan sekali. Lanjut, untuk poin selanjutnya ada sarana dan prasarana gedung sekolah disiapkan secara prima sehingga tidak mudah rusak jika digunakan secara benar. Lalu, memberikan arahan atau pengaruh yang dapat menyebabkan guru dan kepala sekolah tergerak untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya secara bersama-sama, melakukan upaya pemeliharaan. Lalu, melakukan pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat di luar sekolah untuk andil di dalam menjaga gedung sekolah secara bersama-sama. Materi selanjutnya ada penataan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Joko Sambodo, terdapat beberapa teknis yang berkenaan dengan bagaimana menata sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada penataan ruang dan bangunan sekolah. Nah, dalam mengatur ruang yang dibangun bagi suatu lembaga pendidikan atau sekolah, hendaknya dipertimbangkan hubungan antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Hubungan antar ruang-ruang yang dibutuhkan dengan pengaturan letaknya tergantung kepada kurikulum yang berlaku dan tentu saja ini akan memberikan pengaruh terhadap penyusunan jadwal pelajaran. Lalu poin yang kedua, penataan perabot sekolah. Tata perabot mencakup pengaturan barang-barang yang dipergunakan oleh sekolah sehingga menimbulkan kesan kontribusi yang baik pada kegiatan pendidikan. Dalam mengatur perabot sekolah, hendaknya diperhatikan macam dan bentuk perabot itu sendiri. Materi selanjutnya ada penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam penghapusan sarpras ini ada yang namanya konsep dari penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana pendidikan dari inventaris barang karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Lalu, adapun tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana pendidikan ini, diantaranya yang pertama itu mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian ataupun pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan ataupun rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Lalu meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang poin ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Lalu, membebaskan batang dari tanggung jawab pengurusan kerja. Lalu materi selanjutnya ada syarat dari penghapusan sarana dan prasarana. Adapun syaratnya sendiri ada beberapa poin, yaitu yang pertama itu sarana dan prasarana dalam keadaan sudah tua ataupun rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau digunakan lagi. Lalu perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan. Lalu secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Lalu tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Lalu penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, misalnya itu dalam barang kimia. Nah, lalu barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi. Lalu dicuri ataupun dibakar, musnah sebagai akibat dari bencana alam. Adapun tata cara dari penghapusan sarana dan prasarana meliputi
Yang pertama itu pengurus barang menyusun daftar barang yang akan dihapus, yang berisi nomor urut, nomor kode barang, nama barang, merek, tahun pembuatan, harga satuan, dan kondisi barang tersebut rusak ataupun tua. Nah, yang kedua, kepala sekolah mengusulkan penghapusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun kota ataupun provinsi setempat yang dilampiri daftar barang. Lalu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, kota ataupun provinsi meneruskan usul tersebut kepada pemerintah daerah bagian aset daerah. Lalu pembentukan tim panitia penghapusan oleh BPKAD yang menindaklanjuti usulan Kepala Dinas Pendidikan untuk memastikan prosedur penghapusan aset daerah yang tepat. Lalu tim panitia penghapusan aset daerah meneliti barang-barang yang akan dihapus. Dan selanjutnya tim panitia aset daerah membuat berita acara penelitian. Lanjut, poin selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, kalau dilelang, tim panitia aset daerah akan merekomendasikan Dinas Pendidikan membentuk panitia pelelangan. Lalu panitia pelelangan meminta bantuan kantor lelang negara setempat untuk melelang barang yang dihapus. Penjualan melalui kantor lelang negara dan hasilnya itu akan disetor ke kas negara setempat. Lalu bila barang itu dimusnahkan, Kepala Dinas Pendidikan membentuk panitia pemusnahan melaporkan ke bagian aset daerah yang akan menindaklanjuti proses penghapusan aset daerah. Selanjutnya Kepala Dinas akan membuat berita penghapusan. Lalu yang terakhir, barang yang telah dihapus dikeluarkan dari buku induk dan buku golongan barang inventaris sekolah. Materi selanjutnya ada pengawasan dan penilaian sarana dan prasarana pendidikan. Untuk pengawasan Sarpras sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan jalannya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Lalu adapun penilaian Sarpras ini merupakan kegiatan mengukur dan membandingkan apakah pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dijalankan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan ataupun belum. Tujuan dari pengawasan dan penilaian Sarpras ini yaitu untuk mengoptimalkan usia pemakaian peralatan, menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal, menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin, menjamin keselamatan orang ataupun siswa yang menggunakan peralatan tersebut. Adapun jenis-jenis dari pengawasan sarana dan prasarana pendidikan ini antara lain yang pertama itu pengawasan dari dalam, maksudnya itu pengawasan yang dilakukan oleh aparat ataupun unit, pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi tersebut. Pengawasan dan penilaian dilakukan oleh bagian pengawas ataupun unit pengawasan dari lembaga itu sendiri. Lalu ada pengawasan dari luar, yaitu di mana pengawasan yang dilakukan oleh aparat ataupun unit pengawasan dari luar organisasi tersebut. Lalu ada pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilakukan. Nah, tujuannya itu agar dapat mencegah dari sesuatu yang dapat merugikan organisasi. Dengan diadakannya pencegahan ini, tindakan perbaikan akan cepat dilakukan. Lalu ada pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan. Nah, pengawasan ini bermaksud untuk memperbaiki kerusakan dan kesalahan yang ada agar tidak terulang kembali pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Lalu materi selanjutnya ada proses pengawasan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan standar berbentuk fisik, kuantitas produk, kualitas produk, dan waktu. Lalu menentukan penilaian, membandingkan hasil dengan standar, hasil diketahui dari laporan atau mengangkat pengawas. Lalu mengadakan perbaikan, menganalisis sebab terjadinya perbedaan hasil dan standar, meliputi faktor produksi dan kemampuan personal. Lalu yang selanjutnya ada kriteria pengawasan yang baik, antara lain bersifat fact finding, yaitu menemukan fakta tentang pelaksanaan. Lalu bersifat preventif, yaitu mencegah timbulnya penyimpangan.
lalu bersifat membimbing, yaitu untuk menemukan kesalahan untuk dikoreksi, bukan mencari siapa yang salah. Lalu ada alat efisiensi, yaitu mempermudah pencapaian tujuan, pengawasan bukan tujuan. Lalu dilaksanakannya itu secara efisien dan diarahkan untuk masa mendatang. Untuk selanjutnya, kami akan memperlihatkan hasil wawancara kepada guru-guru ataupun wakasek. Yang pertama itu ada narasumber pertama yang bernama Pak Dudu SPD. Beliau mengajar di SMA N1 Cikalongwetan dengan jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana. Kami pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau, yaitu yang pertama itu mengenai terdapat fasilitas sarana dan prasarana apa sajakah di sekolah untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah, dan apakah menurut Ibu atau Bapak sarana dan prasarana tersebut sudah memadai ataupun belum. Beliau menjawab, sarana penunjang di SMA N1 Cikalongwetan sudah memadai. Terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran. Ya, di antaranya itu lab komputer, lab fisika, lab kimia, dan lab biologi. Selain itu, alat seperti infocus dan peralatan penunjang belajar yang lainnya di sekolah tersebut sudah tersedia. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana prosedur yang dilakukan dalam merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana sekolah? Beliau menjawab, dimulai dari pengajuan wakasek sarana dan prasarana yang berasal dari masukan Bapak ataupun Ibu guru mengenai alat atau sarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Kemudian diajukan kepada kepala sekolah dan setelah di ACC baru dapat mengajukan ke bendahara ataupun operator agar mendapatkan dana dalam mengadakan ataupun membeli sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu bagaimana proses penyimpanan, pemeliharaan, dan penataan sarana dan prasarana di sekolah. Beliau menjawab, untuk penyimpanan, buku-buku yang memang sudah tak terpakai disimpan di gudang. Begitu juga dengan meja dan kursi yang rusak. Sementara untuk komputer dan fokus disimpan di ruang sarana. Lalu untuk pemeliharaan, setiap harinya beliau bersama staf dan caraka selalu melakukan pengecekan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana. Lalu pertanyaan selanjutnya itu ada, di masa pandemi ini bagaimana cara mempertahankan sarpras agar tidak rusak? Beliau menjawab, sebagai wakasek sarana dan prasarana, setiap harinya sejak dimulai pandemi mereka selalu melakukan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan mematuhi aturan protokol kesehatan. Nah, mereka berusaha untuk merawat sarana dan prasarana agar kondisinya hampir sama dengan waktu sebelum pandemi, agar SMA 1 Cikalongwetan ini siap untuk mengadakan sekolah tatap muka kembali. Lalu ada pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana tantangan dari Bapak sebagai bagian sarana dan prasarana sekolah dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Nah, beliau menjawab, tantangannya karena memang mengingat SMA 1 Cikalongwetan ini sangat luas, jadi mereka dari bidang sarana dan prasarana agak kerepotan dalam merawat sarpras. Nah, karena jumlah staf dan carakannya itu sendiri tidak terlalu banyak. Lalu pada saat pembelajaran tatap muka pastinya banyak dari beberapa siswa yang memang masih menghiraukan kebersihan kelasnya. Nah, namun mereka berusaha mengingatkan kepada siswa agar selalu membersihkan kelas setelah pulang sekolah, yaitu dengan adanya jadwal piket, dan mereka dari bidang sarpras tetap berusaha untuk merawat sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan baik. Lalu ada narasumber kedua yang bernama Bapak Soherman MPD. Nah, beliau mengajar di SMPN 5 Malangbong, Garut. Nah, jabatannya itu sebagai Wakil Kepala Sekolah dan Guru Fisika. Pertanyaan pertama itu, bagaimana cara Bapak mengelola sarana dan prasarana di sekolah? Nah, beliau menjawab, caranya itu kan ada beberapa penanggung jawab, diantaranya itu ada PKI Sarpras atau operator aset, pengelola lab komputer,
lab IPA, pengelolaan perpus, lalu guru dan pembina ekskul, serta dibantu tata laksana dan penjaga sekolah dalam mengelola sarana dan prasarana yang ada di SMPN 5 Malangbong. Nah, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya itu bagaimana tanggapan dari Bapak berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana di lingkungan sekolah tempat Bapak mengajar. Nah, beliau menjawab, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah selain belanja dari RKAS yang bersumber dari dana BOS, juga sekolah sering mendapat bantuan dari provinsi maupun pusat. Nah, di akhir tahun 2020, sekolah beliau mendapat kuota BOS afirmasi. Nah, namun pada 6 dan 7 tahun yang lalu, sarana itu kena maling dan perampokan. Nah, itu pun terjadi di beberapa sekolah dalam waktu yang bersamaan, baik posisi sekolah di sekitar pemukiman, apalagi berada jauh dari masyarakat ataupun perbukitan. Nah, sekolah juga mendapat bantuan tembok penahan tanah di sekitar tahun 2018 dan akhir 2020, mendapat bantuan dari PUPR berupa fasilitas air bersih, yaitu sumur, bor, instalasi air, dan WC siswa. Lalu ada pertanyaan selanjutnya itu kepada beliau, bagaimana, apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah Bapak telah memadai untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran? Nah, beliau menjawab kalau untuk hal memadai atau tidaknya itu tergantung dari program sekolah yang dikenal RKS ataupun rencana kegiatan anggaran sekolah. Nah, untuk di sekolah beliau itu dikatakan sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana ini termasuk standar kelima dari 8 standar pendidikan yang harus memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Bisa dilihat oleh teman-teman di sisi slide. Lalu ada pertanyaan selanjutnya kepada beliau, kami menanyakan apakah terdapat kendala sarana dan prasarana setelah adanya pandemi. Nah, beliau itu menjawab ada untuk kendalanya. Nah, pertama itu ketika sarana belum ada, yaitu pengadaan biaya. Kalau hanya mengandalkan dari dana BOS itu memang terbatas peruntukannya. Sementara jika memperdayakan dari orang tua lewat komite sekolah sangat sensitif ya jika kurang maksimal sosialisasinya. Yang kedua itu ketika sarana dan prasarana sudah ada, yaitu pada masalah pemeliharaan baik pada prasarana ataupun gedung, misal kebocoran atap karena genting pecah atau bergeser yang kurang terkontrol, apalagi di musim pandemi, ya hampir 90% ruang kelas itu tidak terpakai. Nah, kemudian pada sarana, beliau menjawab alhamdulillah ketika pandemi menuntut pembelajaran jarak jauh, kebutuhan alat ataupun HP Android sudah tertutupi dari bantuan afirmasi. Nah, yaitu berupa tablet yang dipinjamkan kepada siswa yang memang belum memiliki HP. Nah, namun ada kendala yaitu dalam pemeliharaan tablet tersebut. Nah, banyak tablet ataupun HP yang dikembalikan dalam keadaan pecah karena jatuh. Nah, adapun sarana komputer adalah banyak yang mati akibat lembab karena lamanya itu libur pandemi. Nah, perangkat itu jadi tidak bisa dinyalakan. Lalu pertanyaan terakhir kepada beliau itu apakah memang sudah efektif dari sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran sekolah Bapak? Kalau untuk beliau itu menjawab tentang efektivitas, ya misalkan yang sering menjadi masalah itu ya terletak di sarana siswa, yaitu WC ya. Perbandingan WC siswa harus memenuhi kebutuhan. Nah, karena sejatinya perbandingan 1 WC untuk 25 siswi dan 1 WC itu untuk 40 siswa. Nah, lalu untuk siswi 250 itu pasti membutuhkan 10 WC dan selebihnya 160 siswa membutuhkan 4 WC. Nah, sementara di sekolah beliau itu baru memiliki 6 buah WC. Nah, jadi mungkin hanya di bagian itu saja yang memang belum efektif. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila
terdapat kekeliruan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.